Halo teman-teman, kita jumpa lagi, kita bincang-bincang bareng, kita diskusi, kita bahas tentang timnas kita yang seperti di video saya sebelumnya bahwa saya akan membahas atau kita akan membahas tentang timnas kita yang senior, yang undian atau drawing Piala Asia sudah dilakukan. Timnas kita satu grup dengan timnas Jepang, kemudian juara bertahan yaitu timnas Qatar, kemudian satu lagi yaitu timnas dari Asia Tenggara, yaitu salah satu tim kuat di Asia Tenggara yaitu timnas Thailand. Kemudian apakah ini merupakan grup neraka? Tentu saja semua grup adalah grup neraka bagi tim yang lemah. Dan untuk timnas Indonesia, kebetulan timnas kita betul-betul memang grup yang neraka. Karena di sana ada Jepang yang merupakan tim favorit juara, kemudian ada Qatar yang merupakan juara bertahan bahkan 2 kali berturut-turut. Jika sebelumnya timnas Qatar menjadi juara Piala Asia di tahun 2019, saat itu kalau tidak salah tuan rumahnya adalah Uni Emirat Arab. Kemudian di final mengalahkan timnas Jepang dengan skor yang sangat meyakinkan yaitu 3-1. Kemudian edisi 23 2024 Qatar sebagai tuan rumah bisa mengalahkan Yordania dengan skor yang sama yaitu 3-1. Bahkan kalau kita lihat, kalau kita ingat, ketiga-tiganya gol tersebut didapatkan dari tendangan penalti. Artinya kita bisa menilai sendiri apakah Qatar memang dalam hal ini diuntungkan sebagai tuan rumah atau memang Qatar merupakan salah satu timnas yang betul-betul dimanjakan. Dan tentu saja teman-teman nanti bisa menilai sendiri karena kita tahu bagaimana perjalanan timnas Qatar dan juga satu lagi itu Arab Saudi. Untuk itu timnas kita harus bersiap. John Herdman harus bisa memoles dan memilih serta memilah pemainnya, jangan sampai salah. Ambil pemain yang betul-betul siap di dalam menghadapi Piala Asia ini. Kemudian jangan tebang pilih dan jangan ada pemain titipan. Yang terpenting, tanggung jawab dipikul oleh John Herdman. Untuk itu John Herdman harus independen, jangan ada provokasi, jangan ada intimidasi, dan juga jangan ada pengaruh dari kanan kiri agar John Herdman bisa fokus di dalam memilih, kemudian memberikan segala instruksi taktik kepada para pemainnya dan juga motivasi. Itu yang sangat penting karena tim-tim yang dihadapi adalah tim-tim terkuat di Asia, khususnya adalah Jepang dan juga Qatar. Tanpa meremehkan pemain Thailand, karena kita dan Thailand adalah, kalau kita bisa kita bilang, adalah seimbang. Untuk itu, hati-hati, fokus, sangat penting. Kemudian jangan ceroboh, jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu, khususnya di area kotak penalti, pada saat khususnya menghadapi timnas Qatar. Kenapa saya khawatir sama menghadapi Qatar? Karena kita tahu bagaimana trik-trik yang akan dilakukan oleh pemain Qatar, khususnya pemain Timur Tengah, selalu mendapatkan dalam tanda kutip keuntungan dari wasit, sering mengelabui wasit, dan juga sering mengelabui lawan-lawannya, dan diving-divingnya sangat merugikan lawan, namun sangat menguntungkan bagi timnas seperti Qatar dan lain-lain, khususnya di Timur Tengah. Itu sudah terbiasa kita lihat. Bukan hal yang aneh, setiap timnas kita menghadapi tim-tim dari Timur Tengah, memang seperti itu cara bermainnya. Untuk itu, timnas kita harus waspada, jangan terpancing, jangan terprovokasi, dan timnas kita harus fokus di setiap pertandingan, jangan mengada-ada jika di area kotak penalti mengharapkan daripada hadiah dari wasit. Jadi timnas kita harus bekerja keras, kita harus kokoh dan harus kuat. Kita jangan mudah jatuh dan jangan mudah dijatuhkan, terkecuali memang pelanggaran itu memang memaksa tim pemain kita harus jatuh. Jangan kita mengharap penalti dari wasit-wasit
yang memimpin jika khususnya timnas kita menghadapi timnas Timur Tengah, khususnya di grup ini yaitu Qatar. Untuk itu, mari kita dukung, mari kita sama-sama bahu-membahu untuk bisa memberikan motivasi dan memberikan masukan kepada timnas kita dan seluruh tim pelatih kita agar tim pelatih kita bisa bekerja dengan baik, bekerja dengan fokus, dan bisa mendapat yang terbaik. Karena ini adalah ujian berat bagi John Hedman. John Hedman paling tidak harus bisa menyamai rekor yang didapat oleh Sintayong. Kebetulan Sintayong saat itu mungkin lawan-lawannya tidak seberat sekarang ini. Untuk itu ini adalah tantangan. Tantangan yang harus dilakukan oleh John Hedman. Dan mudah-mudahan nanti pemain-pemain yang dibidik oleh John Hedman seperti Luke Fikri dan yang lain-lain bisa segera bergabung dan bisa memperkuat timnas kita dan bisa diandalkan di dalam mengarungi laga yang sangat berat di grup ini karena lawan-lawannya adalah tim-tim kuat di Asia. Terima kasih. Mungkin ada kata kalimat yang kurang berkenan atau penyebutan saya yang salah atau penyampaian saya yang kurang tepat, mohon diluruskan, dan selebihnya kita sama-sama berdoa mudah-mudahan timnas kita mendapatkan yang terbaik dan selamat beraktivitas.